Namanya sukacita, men. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Kurang semangat kayaknya ya. Apa kabar pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tapi kalau saya lihat dari tempat ini, bukan hanya dahsyat luar biasa loh. Ini wajah-wajah yang penuh sukacita, wajah-wajah yang bahasa Jermannya sumringah gitu ya. Karena saya tahu kita sebentar lagi memasuki Desember, nanti terus pergantian tahun ya, 2026. Enggak sabar ya rasanya kita mau menuju tahun 2026 ya. Kita tinggalkan 2025, 1 bulan lagi Bapak Ibu. Kita akan memasuki tahun 2026, amin. Dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Dan minggu ini seri khotbah tetap masih dalam Victory in the Mirror, kemenangan di cermin, dan minggu kedua ini adalah pengendalian diri adalah kekuatan. Kalau saya kemarin waktu dapat khotbah ini, Victory in the Mirror, saya ingat waktu kecil tuh saya sering lihat Putri Salju ya. Itu kalau ratunya itu seringkali kan lihat cermin ajaib gitu kan. Ini kan Victory in the Mirror kan, kemenangan di cermin. Nah ratunya tuh biasanya seringkali kan lihat cermin terus bilang, cermin ajaib, siapakah yang paling cantik di muka bumi ini kan gitu ya. Seringkali kan gitu ya, setiap pagi itu ratunya selalu ngomong gitu, cermin ajaib, siapa yang paling cantik di muka bumi. Dan cermin ini nanti lalu menjawab, ya sang ratu lah yang paling cantik. Tapi nanti endingnya juga ternyata ada yang mengalahkan ya. Nah pagi ini berbicara tentang cermin kemenangan. Kalau kita ngaca, kalau kita bercermin, yang kelihatan di cermin itu siapa Bapak Ibu? Kita sendiri kan. Mungkin enggak, kalau kita ngaca yang kelihatan mungkin di belakang kita mungkin ada something, kita malah ngeri. Kita ngaca tapi yang kelihatan bukan wajah kita kan malah ngeri. Nah karena itu seri khotbah bulan ini adalah cermin kemenangan. Karena apa? Setiap kali kita bercermin, yang kita lihat adalah wajah kita. Dan di sini dikatakan cermin itu adalah cermin kemenangan. Jadi setiap kali kita bercermin, kita lihat kemenangan. Kita lihat kemenangan, kita lihat kemenangan. Bahkan dikatakan anak-anak Tuhan adalah lebih dari pemenang, amin. Karena itu kalau ngaca, kalau kita bercermin, jangan terus kita bersungut-sungut. Aduh kok kurang mancung ya. Aduh kok mulutnya kurang imut gitu ya. Jangan gitu ya Bapak Ibu. Setiap kali kita bercermin, nyatakan kemenanganmu. Ini loh anak Tuhan yang luar biasa. Di cermin ini loh, ini anak Tuhan yang diurapi. Di cermin ini loh, ini adalah anak Tuhan yang punya kuasa untuk menaklukkan segala macam apapun yang melanda kita, masalah kita. Ini loh anak Tuhan yang luar biasa, amin. Nah yang kemudian di seri khotbah yang kedua ini adalah pengendalian diri adalah kekuatan. Nggak afdol ya Bapak Ibu kalau kita nggak peragakan ya. Karena kita setiap kali kita peragakan ingat terus ya. Yuk kita peragakan berdiri yuk, boleh media ditampilkan. Ini ngomongnya tentang pengendalian diri lah ini ya. Ini kan badannya kayak siapa ya? Six pack atau 10 pack ya. Ini anak kecil badannya sudah gitu ya. Kita yuk peragakan yuk kalau pengendalian diri sambil kita tuh orang Jawa bilang geget bisu ya. Pengendalian diri. Jadi sambil kita benar-benar pengendalian diri. Sebenarnya itu di depan kita tuh kita bayangkan ada musuh kita, ada lawan kita, ada orang yang kita enggak suka. Tapi kita mau jab kanan, jab kiri, kita mau uppercut kanan, uppercut kiri. Tapi firman Tuhan katakan kita harus mengendalikan diri toh. Yuk kita pengendalian diri. Sama tuh yuk. Sama geget ya Pak, jangan gini toh ya. Yuk 1, 2, 3, pengendalian diri. Jadi kalau lagi emosi ingat gambar ini ya, ingat anak ini ya, kita harus mengendalikan diri. Enggak boleh jab kanan, jab kiri, uppercut kanan, uppercut kiri, enggak boleh ya. Enggak boleh ya, kita harus sama seperti ini. Nah endingnya kita katakan bahwa anak Tuhan pasti bisa gitu ya. Yuk pengendalian diri dulu yuk, pengendalian sama geget ya, pengendalian diri. Terus katakan anak Tuhan pasti bisa. Kurang kompak ya lagi ya. Yuk 1, 2, 3. Pengendalian diri. Katakan anak Tuhan pasti bisa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada banyak masalah yang akan muncul ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Amin. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, masalah demi masalah akan muncul. Kita baca yuk di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4.
2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 kita baca berselang-seling ya Bapak Ibu. Saya yang ayat 1, Bapak Ibu 2 dan seterusnya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat 2 yuk Bapak Ibu. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Amin. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya tuh mikir gini loh, lah ini kok enggak enak banget ya. Tadi dilihat ya, karena saya kenal Bapak Ibu di tempat ini, tapi firman ini saya enggak nyindir Bapak Ibu loh. Tadi kalau ada salah satu dari yang perkataan tadi, ini segala sesuatu tentang sifat-sifat ya, sifat-sifat manusia. Kalau ada yang sama, jangan bilang Ai nyindir loh ya, enggak loh. Ini kata firman Tuhan ya, ini kata Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Jadi tadi kalau ada di dalam firman Tuhan ini, enggak enak semua ya. Karena tadi dikatakan di ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah ayat 2-nya langsung jelaskan. Saya kupas dikit-dikit ya Bapak Ibu. Ciri-ciri masa yang sukar. Ini sama sekali saya enggak nyindir Bapak Ibu loh, karena saya kenal Bapak Ibu, enggak. Saya mengasihi Bapak Ibu semuanya, amin. Dan setiap apa yang saya katakan ini sesuai firman Tuhan. Dan enggak usah ngangkat tangan, saya itu yang garang saya enggak usah gitu Bapak Ibu, simpen aja. Tadi kalau ada yang sombong, saya enggak usah Bapak Ibu, simpen aja dalam hati. Ini perkataan firman Tuhan satu-satu saya kupas ya. Tadi dikatakan cinta diri sendiri. Lah itu kan cinta diri sendiri kan ada tuh di Matius 22 ayat 39, hukum yang kedua. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Ada mengasihi diri sendiri. Boleh, mengasihi diri sendiri enggak salah Bapak Ibu. Kalau engkau misalnya mau pergi terus engkau bercermin tadi, engkau terus mungkin touch up ya, pakai make up sedikit gitu, supaya ketika engkau keluar, engkau tidak dibilang kok rata wadus gitu ya. Jadi setiap engkau keluar engkau dihargai, itu engkau mencintai dirimu sendiri, pakai parfum, fruit gitu ya, pakai semprot-semprot supaya engkau wangi. Engkau itu bukan salah Bapak Ibu, itu bukan dikatakan di sini mencintai diri sendiri di sini kalau sampai kita ingin kita yang unggul, kita yang utama dengan sika-siki. Apa itu? Sikut kanan, sikut kiri. Yang enggak boleh itu Bapak Ibu. Kalau kau mencintai diri sendiri, engkau menjaga penampilanmu, engkau menjaga supaya tubuhmu wangi. Sehingga kalau orang deket-deket sama kamu, enggak dibilang, wah ini bajunya les peringgo. Teles tipe garing tinggo, nah gitu ya. Jadi baunya apek gitu, enggak ya. Jadi ketika engkau menghargai dirimu sendiri, kamu mengasihi dirimu, boleh, enggak ada yang larang. Tapi ketika engkau mulai siki, kau sikat kanan, sikat kiri, itu yang enggak boleh. Engkau mencintai dirimu sendiri supaya engkau naik dan kau naik, sedangkan sekitarmu, orang-orang di sekitarmu itu jatuh. Bilang sama kanan, jangan ya Dek ya. Enggak boleh mencintai diri sendiri sampai siki tadi ya, sikut kanan, sikut kiri ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hamba uang. Ingat di lagu apa ya itu? Pinocchio kalau enggak salah ya, itu ada lagu kerja, mari kita kerja gitu ya. Jadi kerja terus. Apa kalau bahasa Inggrisnya workaholic ya. Jadi maniak kerja, gila kerja. Segala sesuatu kalau ada imbuhan gila itu kan berarti sudah enggak normal toh. Kerja terus pikirannya kerja. Jadi pagi buka mata jam 4 pagi, ini meja makannya tuh diisi buku-buku semua. Mulai nulis. Jam 8 pagi selesai ke kantor pergi. Nanti gitu di kantor kerja terus, jam 5 pulang. Bukannya nyapa keluarganya, ini buku disebar lagi. Catat tadi pengeluaran berapa.
Gila kerja Bapak Ibu. Anaknya datang, papa ini loh tadi aku dapat 100. Sek, bapak ini papa kok masih ngitung-ngitung tadi kok kayaknya rugi. Gila kerja. Itu tidak boleh dilakukan buat anak-anak Tuhan, amin. Jangan jadi hamba uang. Bekerja boleh, tapi tidak boleh jadi hamba uang. Sampai keluarganya kalau anaknya mau minggir sana, papa masih sibuk. Minggir sana, mama masih sibuk. Masih ngitung-ngitung ini loh, jadi hamba uang. Jangan ya. Jadi tadi yang kedua. Yang ketiga, pembual dan sombong. Jangan enggak usah ngacung saya sih, enggak usah ngangkat saya sih. Enggak. Ketika kita menjadi orang yang sombong Bapak Ibu, kadang-kadang kalau lagi doa pun sombongnya itu ikut keluar. Tuhan, aku hari ini sudah berkata-kata negatif loh Tuhan. Terus mau apa Tuhan? Loh, Tuhannya ditantang. Kalau engkau sudah melakukan kesalahan, ya duduk berlutut, Tuhan, aku salah tadi, aku ngomong sama si A, aku mengatakan negatif. Sehingga mungkin ada luka di dalam hatinya. Berlutut, ampuni aku ya Tuhan, gitu. Jangan ngomong, terus piye Tuhan? Ya enggak gitu, ya bertobat. Lain kali jangan ngomong yang negatif lagi, lain kali jangan ngomong yang menyakitkan, amin. Nah karena itu ketika kita menjadi sombong, bahkan di hadapan Tuhan pun sombong. Terus piye gitu ya. Nah ini ciri-ciri manusia akhir zaman. Yang keempat adalah penfitnah. Padahal kalau kita lagi memfitnah seseorang, siapa yang melakukan ini? Kayak gitu, nuding ke sana, ini 3 jari itu ke arah kita kan. 1 jari mengarah ke orang itu, 3-nya itu ke kita loh Bapak Ibu. Kalau kita lagi memfitnah orang, nunjuk seseorang, itu 3 jari itu ke kita semua. Menang mana 1 sama 3? Jangan ketawa Pak Hari, menang mana Pak Hari? 1 nunjuk ke orang itu tapi 3-nya tuh ke kita loh Pak. Itu seorang yang suka memfitnah seperti sukanya nunjuk tapi padahal ini 3 jarinya tuh ke kita. Kemudian berontak terhadap orang tua, ini anak-anak muda. Kalau Amel saya lihat, muda ini anak manis. Bener ya Amel, anak baik-baik saja ya. Nurut sama papa mamanya, saya lihat Amel anak yang luar biasa. Di sini enggak ada yang berontak terhadap orang tua. Tapi di sono ada. Kalau pulang sekolah, bawa tas sekolah, misalnya mama bilang, Nyo tolong beliin mama bakmi Nyo. Di sana Nyo, Indomie aja wes nanti mama masak sendiri. Jawabannya, capek ama bang pulang sekolah, disuruh gitu ya. Padahal nanti sebentar temannya ting, WA-nya bunyi. Yuk kumpul-kumpul yuk gitu. Tahu-tahu enggak tahu ada kekuatan dari mana itu langsung tasnya dilempar, ganti kaos. Wah sisiran yang bagus langsung keluar, Nyo mau kemana? Mau ketemu sama temen gitu ya. Disuruh beli Indomie di depan tok loh, di depan warung, enggak mau, capek mah baru pulang sekolah. Tapi ketika temennya ngajak, wow semangat sekali. Berontak terhadap orang tua, enggak taat sama orang tua, enggak boleh ya, bilang sama kanan kirimu enggak boleh ya. Puji Tuhan. Terus tidak tahu berterima kasih. Kadang-kadang orang tidak bisa berterima kasih mungkin karena gengsi. Siapa dia? Kok aku harus terima kasih? Bapak Ibu praktek yuk, nanti kalau kita pulang dari gereja ini di depan ketemu bapak parkir yang sudah markiri motormu, mobilmu, bilang ya matur nuwun nggih Pak. Matur nuwun, bilang terima kasih. Meskipun mungkin, lah aku kan sudah bayar sih, tetap bilang terima kasih, tetap bilang matur nuwun, enggak bisa bilang syek gitu ya. Syek ya gitu ya. Terima kasih. Kita harus mau untuk bilang terima kasih. Jangan jadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Kemudian tidak memperdulikan agama. Rasa takut sama Tuhan, rasa cinta sama Tuhan itu sudah hilang. Ini ciri-ciri orang-orang di akhir zaman. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau sudah masuk ke ruang ibadah, saya sekali lagi katakan saya ndak nyindir. Kalau kamu sudah masuk ke ruang ibadah, yuk sama-sama cari Tuhan. Sama-sama datang dengan rasa cinta sama Tuhan, sama-sama datang dengan rasa takut sama Tuhan. Handphonenya dimatiin ya Bapak Ibu, kecuali buat lihat Alkitab. Amin. Jangan nanti pada saat khotbah, iya, banternya nyemen gitu, keras banget. Nanti saya di sini enggak khotbah, saya malah joget loh. Iya. Jadi jangan ya. Jadi kita kalau datang beribadah, ayo datang hormati Tuhan. Ayo datang dengar Tuhan, hormati, sayangi, cintai Tuhan dengan segenap hatimu.
jangan dikeras-kerasin. Nanti malah tambah kenceng lagi, nanti saya joget di sini. Nggak khotbah, nanti saya joget. Kemudian tidak memperdulikan agama tadi ya, terus tidak tahu mengasihi. Jadi pengennya aku terus. Pak Hari gitu enggak Pak? Saya mau mempromosikan Pak Hari ke pembicara-pembicara di tempat ini. Setuju ya Pak? Jadi alat peraga ya Pak? Karena Pak Hari ini tidak sombong dan dia enggak marahan. Baik hati dan tidak sombong beliau. Jadi nanti kalau ada Pak Dedi di sini, Pak kalau mau pakai peraga Pak Hari aja. Jadi fokus terus ya Pak, terus fokus ya. Kalau ada pembicara ini fokus ya Pak. Supaya nanti kalau ditunjuk Pak Hari, coba bilang gini lah, Pak Hari langsung bisa bilang ya. Tapi Pak syaratnya gini Pak, nanti kalau Pak Dedi kan Purwokerto kan terkenal keripik tempe toh Pak. Kalau bawa keripik tempe ke Pak Hari saya dibagi ya Pak. Setuju Pak, saya tos dulu sama Pak Hari. Kalau enggak gini, nah kalau enggak gini kan enggak sah ya. Sudah tos ya Pak ya, jadi saya nanti promosikan Bapak sebagai imbalannya. Nanti kalau bawa keripik ya Pak ya, saya dibagi ya. Paling enggak 2 potong aja Pak. Saya baik hati, puji Tuhan. Nah tadi Pak Hari mau enggak kalau setiap saat, kalau misalnya dapat roti di depannya Pak Hari ada orang yang belum kebagian roti. Mau enggak dibagi Pak? Mau ya, puji Tuhan. Nah ini kan benar kan, baik hati dan tidak sombong. Nah kalau enggak, kalau misalnya kita kadang-kadang mungkin kita yo pengen gitu loh. Awong satu tok ya aku pengen gitu ya. Bagi 2 Pak. Separuh-separuh kasih gitu ya Pak. Karena kita mau kita berbagi. Bukan untuk aku dan aku. Kemudian kita dikatakan tidak mau berdamai. Kadang-kadang gini loh, aku enggak mau damai, tapi aku mau jauhi aja orang itu. Aku mau jauhi aja orang itu, tapi aku enggak mau berdamai karena hatiku terlanjur sakit misalnya gitu ya. Enggak mau berdamai tapi aku jauhi aja. Tapi kalau jauhi kadang-kadang masih gibah sana gibah sini, oh orang itu memang kayak gitu. Jadi itu namanya apa? Benci tapi rindu. Kalau jauh-jauh diomongi, oh si A, si B diomongi. Tapi deket-deket enggak mau, kenapa jauhi kalau tetap pikiranmu fokus sama orang itu. Jadi berdamailah. Saya setuju sama anak sel saya juga mengatakan, mereka pasangan, suami istri mengatakan, saya komitmen dari awal kalau kami bertengkar, kami berdua bertengkar. Saya komitmen dari awal kalau sebelum matahari terbenam, kami sudah harus berdamai. Benar toh Bapak Ibu? Jadi kalau pagi sudah bertengkar, ya namanya orang bertengkar kan kadang-kadang emosi toh. Nah kalau pagi sudah bertengkar, tapi nanti pada waktu jam 6 sore harus sudah berdamai. Komitmen ya, kita komitmen ya. Kalau bisa ya jangan sampai bertengkar. Tapi kalau terlanjur emosi terus bertengkar, jam 6 sore sudah harus berdamai. Karena firman Tuhan katakan toh, sebelum matahari terbenam, engkau sudah harus berdamai. Bahkan kalau engkau sedang membawa perjamuan, mau mengambil perjamuan kudus, Tuhan katakan bahwa kalau ada sesuatu yang sama saudaramu engkau belum berdamai, tinggalkan, berdamai dulu. Firman Tuhan yang katakan, karena itu berdamai itu harus Bapak Ibu. Jangan datang beribadah masih dengan unek-unek. Masih ketemu si A males, ketemu si B males, berdamai Bapak Ibu. Katakan sama kanan kirimu, yuk berdamai. Berdamai sama setiap orang di tempat ini. Karena kita semua di tempat ini adalah keluarga, amin. Kita semuanya, saya bestie semua sama kalian semua. Sama jemaat di Pekalongan bestie semuanya, kita keluarga. Kita semuanya diberikan Tuhan kesatuan untuk bisa memuliakan, meninggalkan Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Kemudian tadi dikatakan garang. Gimana kalau orang garang? Garang asem bukan, itu kalau kita lapar ya garang asem. Garang itu kadang-kadang teriaknya kencang dulu. Padahal kadang-kadang yang salah kita, tapi kita sudah teriak kencang dulu. Kadang-kadang kalau orang emosi kan gitu, tidak bisa mengendalikan diri, teriaknya kencang dulu, tapi sebenarnya yang salah di tempat kita. Gak boleh seperti itu Bapak Ibu, katakan dengan do rendah, nada yang baik. Kalau ngomong sama seseorang jangan ngomong dengan teriak-teriak ya. Kalau engkau emosi tadi, gitu ya, pengendalian diri.
anak Tuhan pasti bisa gitu ya. Kalau emosi lagi menyerang, mending kita diem dulu. Jangan ngucap. Jadi kadang-kadang kalau ngucap ya tadi jadi garang, suaranya jadi tinggi tadi. Kemudian tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Kadang-kadang ada orang yang seneng loh disebut si paling tahu. Si paling tahu. Jadi kalau tanya seseorang di Pekalongan, kamu kenal sih? Oh aku tahu, itu kan ini, anaknya ini, orangnya kayak gini. Jadi si paling tahu. Kadang-kadang ada yang malah seneng gitu. Jadi kalau orang Pekalongan bilang parabolanya dur. Jangan bangga kalau seperti itu Bapak Ibu ya. Kita jangan jadi orang yang paling tahu. Kalau apalagi kalau, oh jebule orangnya kayak gini-gini ya. Kita jangan, malah ngomporin, malah memang itu anaknya. Malah keluarganya diceritain, jangan berlagak paling tahu. Jangan jadi orang si paling tahu untuk hal-hal yang negatif. Amin. Tapi kalau hal-hal yang positif, boleh engkau katakan, memang kok waktu dulu aku ditolong kok sama dia. Seneng kan kalau misalnya kita diceritakan orang hal-hal yang baiknya tentang kita. Tapi kalau hal-hal negatif jangan jadi orang yang paling tahu. Malah diceritain semuanya ditambahin, dikomporin, tidak boleh ya. Jadi jangan menjadi orang yang paling tahu untuk hal-hal negatif. Dan dikatakan bahwa lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kalau engkau ditampar pipi kiri, dikasihkan pipi kanan, ya toh? Nah, kalau seandainya orang dunia, kalau ngomong apa? Lu jual, gue beli, gitu kan? Bertentangan toh sama firman Tuhan. Firman Tuhan kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan lu jual, gue beli, gitu kan? Nah, kalau lu jual, gue beli, ya jadinya kacau tadi. Jadinya tambah luar biasa tadi. Nah seperti itu, makanya kita belajar yuk pagi hari ini yuk. Di sini tadi dari sekian banyak tadi, itu tadi dikatakan kita mempelajari yang pengendalian diri. Kita harus belajar untuk mengendalikan diri sendiri. Ketika kita bisa mengendalikan diri sendiri, maka yang terjadi adalah suasana yang tadinya panas, itu bisa berubah menjadi adem ya. Kita ambil contoh kalau pelayanan ya, misalnya saya ambil contoh Pak Hari lagi nih, peraganya kan Pak Hari. Ini saya tambah sama Pak Sugiono sebagai kepala divisinya ya, SGD-nya ya. Pak Hari kan asyir ya, Pak Hari kan posisi di depan. Nah Pak Sugiono kan kepala divisinya ya, SGD-nya ya. Kemudian suatu waktu, ini cerita ya Pak, ini tidak terjadi ya Pak ya. Ada suatu waktu Pak Hari ini telat datangnya. Nah di depan itu harusnya mulainya jam 8, Pak Hari baru datang jam 8 lebih 5 menit. Telat 5 menit ya. Nah Pak Sugiono karena tidak bisa mengendalikan diri, sudah ngomong, Pak piye toh Pak, itu jemaat wis kebek ning jero, kok Bapak tembe datang, nyalamine carane piye? Wah mulai nadanya do tinggi ya. Ndak ya Pak Sugiono, ini saya contoh ya Pak ya. Nah Pak Hari yang terima lah, karena Pak Hari itu juga sudah merasa bahwa dia juga sudah berusaha gitu ya. Jawab sama Pak Sugiono, Pak, lah aku ini kalau minggu tuh kan harusnya aku jam istirahatku toh Pak. Aku tuh sudah berusaha Pak, saya bangun harus lebih pagi. Ibadah jam 8, saya jam 7 saya sudah bangun mandi siap-siap Pak. Tapi biasa jam 7, karena waker saya rusak Pak, alarmnya enggak bunyi Pak tadi. Jadi kebablasan. Nah, kalau kayak gitu Pi, jadi kan saya aja sudah mandinya tuh ngebut Pak, enggak tahu mandi ngebut, mungkin satu ciduk aja biur gitu ya. Nah terus ngebut Pak, saya naik motor tuh sampai ngebut Pak, istilah Pekalongnya pecicilan itu ya. Untung saya selamat loh Pak, sampai masih dimarahi Pak. Bapak tuh tambah ribut gitu ya, jawab sama jawab. Itu karena berduanya tidak bisa mengendalikan diri tuh, sampai suaranya kedengaran sama Om Tek pun di sini. Dari luar kedengaran sampai di sini, Om Tek pun keluar lah, nopo tuh ribut semua gitu ya. Karena tidak bisa mengendalikan diri ya. Makanya perlunya pengendalian diri itu seperti itu Pak, supaya tidak ribut. Kalau tadi Pak Sugiono masuk dan ketemu Pak Hari bilang, Pak Hari lain kali jangan telat ya, kan enak toh. Bukan Pak Hari kok gitu, enggak toh. Pak Hari juga gitu, kalau ditegur jawabnya juga, aku tuh sudah berusaha, biasanya aku masih tidur makanya tuh aku baru bangun pagi, masih ngantuk ini saya. Enggak gitu kan, jawabnya iya Pak, maaf ya Pak saya tadi salah. Enak tuh, adem tuh. Pengendalian itu sangat perlu, kalau tidak itu akan membuat kacau segala sesuatunya. Nah, saya mau
putar satu video ya tentang pengendalian diri. Boleh media tampilkan, kita mau belajar dari seorang anak kecil ini pengendalian diri. Ulangi coba suaranya. Oh. Kita perhatikan anak yang tadi bangkunya jatuh. Anak tadi yang jatuh tadi, dia bisa mengendalikan diri. Ini anak kecil, bisa toh nangis toh. Bisa nangis dan dia tidak mau lagi tampil toh. Tapi anak kecil tadi malah dengan senyum loh. Di endingnya ini dia manis sekali, senyum yang paling manis. Padahal lihat tuh, semuanya tuh naik ke bangkunya. Hanya dia yang tidak bisa naik ke bangkunya. Malu toh, tapi dia bisa mengendalikan diri. Anak ini tidak nangis, kalau nangis dia bubar. Semuanya nanti dia nangis malah semuanya juga tidak mau ikut main toh. Tapi anak kecil ini bisa mengendalikan dirinya, emosinya dikendalikan. Rasa malunya dikendalikan, meskipun beda, dia tetap memainkan perannya dengan baik. Kadang-kadang kita bisa enggak seperti itu. Ketika suasana, ketika keadaan di sekitar kita memancing emosi kita, memancing segala sesuatu untuk kita bertindak di luar kebiasaan kita. Kita bisa enggak? Tadi mengendalikan diri. Mengendalikan diri. Kita enggak melakukan hal-hal yang justru menjadi pemberontakan sehingga semuanya hancur. Kayak tadi yang saya katakan tadi Pak Sugiono sama Pak Hari tadi. Kalau enggak bisa mengendalikan diri, semuanya kan jadi hancur. Tadi kalau tadi diteruskan tadi ceritanya, nanti Pak Sugiono sama Pak Hari kalau ketemu di gereja langsung, hah gitu ya. Kan sudah dieleknya tadi kan, ditegur kan terus marah tuh. Nah nanti kalau ketemu, satunya juga, hah gitu. Gitu kan. Ini loh manis kayak tadi itu. Semuanya bisa mengendalikan diri sehingga acaranya tadi tetap indah. Acaranya tadi tetap luar biasa. Anak kecilnya tadi tetap semuanya cantik-cantik, tetap senyum. Tidak ada yang nangis-nangis karena kursinya yang satu patah. Yang tadi juga bilang, kok kenapa aku enggak ditulungi sih, kursiku patah, kok panitianya mana, kok kursiku enggak diganti. Dia enggak menyalahkan orang, dia enggak mencari siapa kambing hitam dari patahnya kursi ini. Kok kursinya enggak dilihat dulu ketika aku mau naik, dia enggak menyalahkan orang. Dia introspeksi diri dan mengendalikan dirinya. Sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Dan kita percaya bahwa ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka masalah demi masalah akan timbul, maka segala sesuatunya menjadi kacau. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Yuk baca di Amsal 16 ayat 32, yuk apa kata firman Tuhan. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bisa mengendalikan diri, firman Tuhan katakan seperti orang yang bisa merebut kota. Bayangkan kalau orang tanya, sopo toko kuwi sing duwe Pekalongan. Kan sudah merebut kota kan, Pekalongan jadi milik kita. Yang duwe Pekalongan, yang punya Pekalongan. Karena kita bisa mengendalikan diri dikatakan seperti orang yang merebut kota. Seluruh kota itu bisa direbut. Orang yang sabar itu seperti pahlawan. Dan seorang pahlawan itu sampai matinya pun juga dihormati. Karena itu ada taman makan pahlawan kan. Sampai dia matinya pun dia dihormati. Karena seorang pahlawan itu dihormati. Orang yang sabar seperti seorang pahlawan. Melebihi bahkan. Dan orang yang bisa menguasai dirinya, mengendalikan dirinya seperti orang yang merebut kota. Lebih jelas lagi di 1 Korintus 9 ayat 27. Yuk, 1 Korintus 9 ayat 27 mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ketika saya baca firman ini, saya tolong di Matius tadi, Pak. Matius 7 ayat 22 sampai, saya ingat disambungkan dengan Matius 7 ayat 22 sampai 23 ini. Karena ketika kata-kata ditolak ini langsung dalam ingatan saya langsung keluar ayat ini. Ketika kita dikatakan bahwa kita tidak melatih tubuh kita tidak melatih roh kita, dan kita tidak kuasai seluruhnya.
Maka yang terjadi adalah ini. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Yuk lanjut. Pada waktu itulah, A-nya besar, artinya Tuhan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau kita tidak melatih diri kita untuk bisa dikendalikan, yang terjadi gini loh. Tadi Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Saya jadi pembicara, saya belajar ketika mempersiapkan khotbah. Tapi kalau ending-endingnya Tuhan ngomong kayak gini, hancur hati saya. Siapa Ailing? Aku tidak pernah kenal Ailing. Kalau kita ngomong, kamu kenal Om Tek pun enggak? Saya bilang, aku enggak kenal. Kalau enggak kenal itu berarti mungkin saya ada waktunya saya pernah ketemu tapi saya lupa. Karena saya enggak kenal. Tapi kalau saya mengatakan, aku enggak pernah kok kenal Om Tek pun, itu berarti kan saya enggak sama sekali enggak pernah kenal. Tuhan katakan gitu, aku enggak pernah kenal kamu. Bahkan kita dikatakan, engkau pembuat kejahatan. Saya sudah jadi pembicara, saya sudah melayani Tuhan, saya dikatakan, aku enggak pernah kenal kamu. Engkau pembuat kejahatan. Tuhan katakan, enyahlah kamu. Diusir. Saya nangis ketika saya baca firman itu, Tuhan. Saya harus benar-benar menjaga seluruh hidup saya. Supaya Tuhan tidak katakan begini, aku tidak pernah kenal yang namanya Ailing. Kamu tak anggap pembuat kejahatan. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai. Kamu mengatakan menguasai diri, tapi kamu tidak bisa menguasai diri. Nah, kadang-kadang makanya saya tadi katakan, ini adalah pedang bermata dua. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Ke saudara, saya juga majleb. Saya juga kena Bapak Ibu. Karena saya juga masih hidup di dalam tubuh saya saat ini. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tuhan katakan, enyahlah kamu dari hadapanku. Bayangkan. Kita sudah datang beribadah, kita sudah memuji Tuhan, bahkan mungkin melayani Tuhan. Tapi Tuhan katakan, enyahlah kamu. Diusir Bapak Ibu, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, itu tidak sesuai sama firman Tuhan. Aku tidak kenal, bukan tidak kenal, aku tidak pernah kenal kamu. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini, Tuhan mau katakan sama kita bahwa kita harus benar-benar menuruti apa yang perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang kendalikan dirimu supaya tidak terjadi kekacauan. Ya kita harus mengendalikan diri. Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Karena itu yang harus kita lakukan saat ini adalah mengendalikan diri di dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Bahkan saat kita emosi tadi, ingat gambar tadi, mengendalikan diri. Anak Tuhan pasti bisa. Amin. Anak Tuhan pasti bisa mengendalikan diri. Yang kedua adalah kita harus mengalahkan kerakusan. Pengendalian diri ini bisa bobol karena orang biasanya rakus, serakah. Jadi kalau misalnya ini bukan hanya berbicara masalah makanan ya Bapak Ibu, bukan hanya berbicara masalah apa yang kita makan, bukan hanya itu. Kita harus menyadari bahwa kerakusan itu akan membawa konsekuensi negatif. Contoh misalnya begini Bapak Ibu, kalau kita melakukan hal-hal yang misalnya kita di kantor kita punya teman-teman yang satu tim dengan kita. Tapi karena kita rakus, karena kita maunya serakah, karena kita tamak, kita maunya kita yang dinomor satukan. Ya tadi, sikut sana sikut sini, maka yang terjadi adalah kita akan berusaha dengan trik-trik yang negatif, kita akan menjatuhkan teman kita kan, karena kerakusan itu. Nah kita mau belajar juga bahwa kerakusan itu akan menjadi bumerang bagi kita saat kita tidak mengandalkan Tuhan, saat kita benar-benar melakukan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita harus menyadari bahwa kerakusan akan mengubah berkat menjadi tragedi. Di sini dikatakan bahwa kerakusan itu artinya selalu merasa kurang. Selalu merasa segala sesuatunya itu tidak cukup.
Dia maunya more and more and more and more. Maunya lebih, lebih dan lebih. Tidak pernah merasa dirinya dicukupkan. Kita ambil contoh di firman Tuhan adalah Adam dan Hawa yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, kalau kita ingat cerita Adam dan Hawa, itu yang tergoda nomor 1 siapa dulu? Hawa kan? Makanya Maya jadi perempuan hati-hati ya, yang digoda itu yang perempuan dulu. Karena kalau laki-laki tuh pakainya logika toh. Kalau perempuan pakai perasaan toh, lihat keranjang orange ya, keranjang orange bener ya. Lihat keranjang orange, masuk keranjang lagi. Cik Keti gitu ya Cik Keti. Dibeli atau enggak pokoknya masuk dulu ya. Sampai penuh keranjangnya kuning. Sampai penuh. Dibelinya kapan? Ya I don't know gitu ya. Tapi keinginan kalian, wih barangnya ini bagus loh ini branded loh ini. Masuk keranjang dulu. Masuk sampai di total akhirnya sampai jutaan-jutaan gitu ya. Dicek sampai segitu ya. Masuk keranjang kuning semua. Makanya yang jatuh nomor 1 kan Hawanya dulu tuh. Nah, ketika proses penciptaan ini Adam dan Hawa, makanya saya sering ngomong sama Bapak Ibu, baca firman Tuhan. Kenapa? Karena si iblis itu adalah raja segala, bapak segala si pendusta. Benar kan? Jadi kalau seandainya kita tidak baca firman, diplesetkan sedikit aja sama iblis. Kita nggak ngerti. Wong kadang-kadang kita sudah baca aja, diplesetkan aja kita tidak ngerti. Apalagi kalau kita sama sekali tidak baca. Hawa juga seperti itu, Adam dan Hawa kan dikatakan Tuhan, Adam dan Hawa, semua buah di dalam taman ini boleh engkau makan. Semuanya boleh engkau makan, kecuali, boleh loh tadi B-O-L-E-H, pakai huruf besar semua, boleh. Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah itu, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Itu jangan kau makan, bahkan diraba pun jangan. Berarti semuanya boleh kan? Semuanya boleh dimakan kecuali satu tok itu loh yang di tengah-tengah itu. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi ketika si ular tua, namanya iblis ya. Si ular tua datang, iblik gitu ya. Datang ya. Hawa, Tuhan kan ngomong ya, itu semua pohon buah-buahan di situ enggak boleh dimakan kan? Gitu. Pinternya si jahat ini, si iblis ini. Kalau ngomong sesuatu, nah kita kan sudah ngerti kebenarannya toh, mesti kan orang pengen jawab toh. Kalau pengen, bukan gitu, Tuhanku enggak gitu. Tuhan bilang boleh, semua boleh, kayak gitu kan. Kita kan pasti pengen membela Tuhan kan. Kita kan pasti pengen mengatakan, orang ngono loh, ceritanya tuh enggak gitu. Kita pengen cerita yang benar toh. Kita pengen cerita yang sesuai keadaannya toh. Nah, terus Hawa bilang gini, ndak gitu iblis, ndak gitu ular. Semuanya boleh tak makan, kecuali yang di tengah itu, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Hanya itu. Terus baru dia ngomong, makanya saya bilang gini, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Kenapa kita harus mengulik firman Tuhan? Karena ketika kita tidak mengulik firman Tuhan, kita diplesetkan sama si jahat. Kita diplesetkan sama iblis, kita tidak ngerti. Nah seperti ini, Hawa pun juga gitu kan diplesetkan kan. Tapi Hawa ngerti, jadi dia jawab, jangan pernah dialog sama iblis. Bilang sama kanan kirimu, jangan pernah dialog. Jangan diajak ngobrol. Iblis jangan dikasih kesempatan secuil pun, jangan ngobrol sama iblis. Makanya kita ikuti teladan Tuhan Yesus ketika dia dicobai, dia katakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti. Ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu satu-satunya. Ada tertulis, Tuhan selalu mengatakan ada tertulis. Langsung to the point kalau sama iblis. Nggak usah diajak ngobrol, nggak usah diajak apa Om Tekun, kongko. Iblis kok diajak kongko dimakan kamu. Lah karena iblis itu kan pinter kan. Iblis itu dalam tanda kutip licik kan. Kalau engkau memberi dia kesempatan untuk ngobrol, untuk jelasin, tangkap kamu. Makanya baca firman dan kalau iblis ganggu, intimidasi kamu langsung katakan ada tertulis. Kalau misalnya engkau sakit, terus si iblis mengatakan, tidak mungkin kamu sembuh. Dokter tadi kan sudah ngomong kamu dengar sendiri, tuh kupingmu dengar kan. Dokter bilang kamu hidupnya tinggal 1 bulan. Lalu kita mau, memang nangis. Terus aku harus gimana iblis? Malah diajak ngobrol, malah ditanyain. Jangan pernah ngobrol sama iblis. Jangan kasih kesempatan. Bilang kanan kirimu jangan kasih kesempatan.
Makanya baca firman Tuhan, kalau engkau sakit, iblis ngomong, kan dokter ngomong toh, dokter ngomong waktumu tinggal sebulan. Langsung katakan ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, aku disembuhkan. Langsung dijawab dengan firman. Tidak usah dikasih embel-embel, tidak usah diajak ngobrol, tidak usah macam-macam diladeni. Hawa ini ngeladeni karena dia pikir ini salah loh, ini harus tak benerin ini. Karena Tuhan tidak ngomong gitu. Karena Tuhan ngomong semua boleh dimakan, tapi kok iblis ngomong tidak boleh dimakan semua. Mulai Hawanya jawab. Bukan gitu iblis, Tuhan ngomong semua boleh dimakan kecuali pohon yang ada di tengah-tengah itu. Nah iblis jawab lagi, lah tahu enggak kenapa Tuhan enggak mengizinkan? Karena dialog tadi terjadilah percakapan sama iblis. Itu yang enggak boleh dilakukan sama anak Tuhan. Makanya kalau misalnya Andre mungkin seksi doa tahu ya, kalau sebuah rumah dikuasai iblis, itu kalau nengking kita mau, kalau nengking rumah itu yang mungkin, ini kok rumah kayaknya ada aura-aura enggak bener gitu ya, ada aura-aura si jahat gitu. Andre kalau nengking kan enggak, misi-misi anak babi mau lewat, enggak gitu ya, enggak gitu ya, enggak boleh gitu ya. Kan enggak boleh pakai sesajen apa ini ya, supaya aku enggak diganggu, enggak gitu ya Andre ya. Firman Tuhan ngajarkan kalau sama iblis harus kuat. Harus tengking, jangan diajak ngobrol. Iblis, permisi ya, kamu enggak boleh iblis ada di rumah ini. Ini rumah anak Tuhan loh. Oh, enggak usah dikasih cara kayak gitu. Enggak usah diajak ngobrol. Tambah ngobrol, kamu tambah dicekik kamu. Tambah ngobrol, kamu tambah ditelannya. Kan firman Tuhan katakan, iblis itu mengelilingi engkau seperti singa yang mengomong-ngomong, siap. Perkataannya dilihat tuh, siap. Kalau engkau buka celah, kalau engkau ngajak dialog, dia siap menelan habis-habis engkau. Jangan kasih kesempatan iblis, jangan ajak dialog iblis. Makanya tadi Hawa sudah buka celah, dia ngajak ngobrol sama iblis. Sehingga iblis mengatakan bahwa ketika engkau memakannya, maka akan terbukalah pikiranmu dan engkau menjadi seperti Tuhan. Engkau akan menjadi seperti Allah. Nah disinilah ketika Hawa tidak bisa mengendalikan diri, nafsu rakusnya keluar, serakahnya keluar, ketamaannya keluar. Maka Hawa kemudian setuju, sepakat sama si jahat tadi untuk memakan buah itu. Padahal Tuhan ngomong raba aja enggak boleh. Ini dipetik malahan, bukan hanya dipetik, dimakan. Dia sudah menyalahi aturan karena apa? Tadi si jahat tadi, si iblis tadi muter balikkan semuanya kan. Dan dia ngasih kesempatan jawab. Diajak dialog. Wong iblis kok diajak dialog. Katakan iblis kok diajak dialog, ya kamu ditelan. Habis kamu. Apalagi enggak baca firman Tuhan. Jangan ketawa-ketawa Pak Hari. Baca firman Tuhan. Kalau enggak kita ditelan. Kita habis. Ketika kita enggak percaya, kita enggak membaca firman Tuhan, kita akan ditelan habis. Makanya tadi Hawa, karena nafsu rakusnya, kerakusannya, dia seperti dibujuk iblis, kamu akan dibuka loh pikiranmu, kamu akan jadi Tuhan loh. Apa enggak senang sih jadi Tuhan? Nah karena Hawa berpikir seperti itu, maka dia memakannya. Bukan hanya dia memakannya, dia kasihkan suamiku. Ini kayak siluman ular putih, suamiku makanlah buah ini. Dua-duanya makan, langsung tuh. Peristiwa Adam dan Hawa ini adalah peristiwa perceraian yang pertama kali terjadi. Perceraian antara Tuhan dan manusia. Ketika Hawa dan Adam memakan buah itu, Tuhan itu langsung kerasa loh, itu ada yang terputus. Koneksi mereka antara Tuhan dan manusia, Adam dan Hawa, itu langsung terputus. Makanya pada saat itu Tuhan tanya, Adam, where are you? Di mana engkau Adam? Tuhan ngerasa ada sesuatu yang putus. Bapak Ibu mungkin yang punya anak-anak, seperti saya yang sharingkan, saya saksikan kemarin di Miracle Net, ketika kita mempunyai seorang anak, ada sesuatu yang terjadi, kita kan ada koneksi batin kan. Kadang-kadang kita tanya, kok hatiku enggak enak ya. Kadang-kadang kita langsung telepon, nak kamu di mana nak? Tak jemput ya nak, tak jemput. Kamu di situ aja, jangan pergi-pergi. Papa kok hatinya enggak enak gitu ya untuk dia. Kalau kita misalnya seperti itu kan, Pak Suroso juga gitu. Amel kamu di mana Amel? Kamu di situ aja. Papa sebentar ke sana jemput karena hati papa enggak enak.
Ada rasa koneksi seperti itu kan. Seorang ayah sama anak, seorang ibu sama anak. Seperti itu. Begitu juga Tuhan dengan Adam dan Hawa. Ketika begitu Adam makan buah itu, koneksi itu langsung putus. Itu perceraian pertama antara manusia dengan Tuhan. Makanya Tuhan tanya, Adam di mana engkau nak? Engkau di mana nak? Karena dia tahu, Tuhan ngerasa bahwa koneksi itu sudah putus. Makanya saat itu manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan jatuh. Dan Tuhan kemudian turun ke dunia untuk kembali menyelamatkan. Kalau kita belajar, nanti kita mungkin kupas suatu waktu ya, bagaimana cinta Tuhan ketika anak-anaknya sudah jatuh, sudah melanggar, sudah memberontak, sudah tidak dapat mengekang diri tadi, menahan diri sehingga dia jatuh. Tapi Tuhan justru dia turun, disiksa, mati di kayu salib untuk kembali mengambil anaknya itu menjadi anaknya. Tuhan Yesus kita hebat, amin. Cinta Tuhan sama kita itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berkurang. Karena itu kerakusan, itu ingin kita lebih dan lebih. Yang kedua, kita baca di Bilangan 11 ayat 33 sampai 34. Bilangan 11, 33 sampai 34. Yuk. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ayat 34-nya, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Tuhan itu sayang sama kita ya, sehingga ketika bangsa Israel berteriak-teriak, Tuhan aku pengen daging Tuhan, kayak di Mesir Tuhan. Tuhan aku pengen daging yang dimasak. Kalau di sini babi panggang ya, itu apa ya, daging panggang Tuhan. Sama aku pengen samcan, aku pengen daging panggang, babi panggang gitu ya. Aku pengen Tuhan, Tuhan itu dengar, dikabulkan. Tapi ya ini, yang namanya manusia, yang namanya orang, kalau disayang itu jadi ngelunjak gitu ya. Nah ini, bangsa Israel juga seperti itu. Tuhan memberikan burung puyuh, dia datangkan burung puyuh beribu-ribu. Nah yang dilakukan bangsa Israel, mereka ngumpulin burung puyuhnya satu persatu. Mereka lupa bahwa di mulut tadi dikatakan di mulut itu masih ada loh. Masih ada burung puyuhnya itu belum, saking kesenangannya dapat daging. Sampai belum dikunyah itu loh. Sudah munguti terus dikeringkan, disebar-sebarkan, dikeringkan supaya mereka tidak kekurangan. Kerakusan menyebabkan Tuhan murka. Dan kerakusan ini menyebabkan orang-orang diberikan murka Tuhan sehingga mereka mati. Sehingga Kirbot Ta'awa disebut sebagai kuburan kerakusan. Jemaat Tuhan, jangan pernah ya kita, kalau kita diberi sesuatu dan kita mungkin merasa sangat senang, tapi kita tidak boleh tamak ya. Kita harus tetap jaga, kita harus tetap mengendalikan diri kita supaya kita tidak menjadi seperti orang-orang Israel ini yang mendapatkan murka Tuhan. Bagaimana kita menaklukkan kerakusan? Sadari bahwa kerakusan hanya akan membawa konsekuensi negatif bagi hidup kita. Kerakusan mengubah berkat menjadi tragedi. Tadi ketika diberikan burung puyuh itu sebenarnya kan berkat kan. Lah coba di padang gurun tapi bisa datang daging kok, itu kan berkat. Itu berkat, tetapi berubah jadi tragedi karena mereka rakus. Yang di mulut aja itu belum habis. Sudah lari-lari ngumpul ke sana ke sini sampai dikatakan bahwa mereka tuh bukan mutah ya, itu keluar dari hidungnya tuh saking pernah makan kekenyangan tuh sampai saking enaknya itu sampai dari hidung tuh keluar gitu loh. Ini karena rakusnya, karena serakahnya mereka sampai seperti itu. Jadi berkat bisa menjadi tragedi. Kerakusan juga akan menghentikan berkat Tuhan. Karena itu seketika itu juga Tuhan hentikan burung-burung puyuh itu. Tuhan hentikan semua yang diminta bangsa Israel, burung puyuh dikasih, tapi Tuhan hentikan karena mereka menjadi rakus. Dan kerakusan mendatangkan murka Tuhan sehingga disitulah disebut Kibrot Ta'awa, tempat di mana-mana orang-orang rakus dikuburkan. Itu jadi ingatan buat kita ya, jangan rakus, nanti berkatnya dihentikan. Jangan rakus, nanti Tuhan marah sehingga murka jadi menjadi segala sesuatu yang menjadi tidak baik. Kita harus belajar rasa cukup.
Karena kerakusan tadi akan membawa kita menjadi negatif. Pikiran menjadi negatif. Karena itu kita harus belajar rasa cukup di dalam hidup kita. Kita baca yuk Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Rahasia kebahagiaan sejati itu sebenarnya bukan dari luar kok. Kalau hidup kita diberkati, aku baru mau senyum Ci Ai. Kalau Tuhan mengabulkan doaku, aku baru mau senyum Ci Ai. Bukan gitu. Sukacita itu ketika kita mampu bersyukur. Kita mampu mengatakan Tuhan Yesus baik. Saat sakit pun kita bisa tersenyum kok. Kalau kita merasa bahwa Tuhan Yesus baik. Kita tetap bersyukur. Kita tetap mengucapkan syukur. Tuhan kok baik ya Tuhan. Aku sakit seperti ini aku tahu Tuhan. Supaya aku belajar untuk bisa mengekang nafsuku. Mengendalikan diriku. Dan karena itu kita harus percaya bahwa dalam segala keadaan kita harus belajar mencukupkan diri kita. Kita punya visi besar boleh Bapak Ibu. Kita pingin menjangkau segala sesuatu, bisnis kita lebih besar lagi, boleh. Tapi kita harus mengendalikan diri untuk tidak tadi. Sikut kanan, sikut kiri, kita tidak boleh, kita pingin nomor satu tapi yang lain kita injek-injek. Kita boleh maju, tetapi harus hati kita tetap sukacita. Kita harus boleh maju, tetapi kita harus tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan mulai sekarang apa Bapak Ibu? Latihlah rohmu. Kita harus melatih rohanimu, kita harus melatih hidupmu. Seperti siapa di tempat ini yang suka nge-gym? Andre suka nge-gym ya Andre? Angkat beban ya Andre? Atau treadmill ya Andre? Di sini dikatakan sama seperti otot perlu latihan untuk jadi kuat. Tetapi roh kita juga perlu disiplin untuk mengalahkan kedagingan. Bagaimana cara kita mengalahkan kedagingan? Doa, puasa. Jadi bukan hanya puasa untuk diet ya Bapak Ibu, doa, puasa. Ada doanya, enggak puasa tok. Kalau puasa tok mungkin karena pengen berat badannya turun, puasa. Tapi kita harus doa juga. Ada doanya. Doa dan puasa, supaya roh kita juga kuat, supaya ketika tubuh kita sudah kuat. Saya beberapa waktu ini saya cerita sama Nining, saya sering jalan muter perumahan Bapak Ibu, supaya apa? Supaya kaki saya kuat, karena kalau saya pembicara seperti ini, saya kan berdirinya sampai 2 jam tuh. Tadi waktu praise and worship saya berdiri, terus saya sekarang ini berdiri lagi tuh sampai selesainya tuh. Nah, saya juga harus melatih otot kaki saya supaya kuat. Belum lagi nanti kalau saya WL, saya loncat-loncat supaya saya kuat, saya juga melatih supaya tubuh saya kuat, otot-otot saya kuat. Tapi saya bukan hanya itu, saya juga melatih roh saya supaya saya setiap saat saya juga connect sama Tuhan. Jadi setelah jalan-jalan gitu saya masuk lagi ke kamar, saya doa, saya penyembahan, saya baca firman. Nah seperti itu yang saya lakukan. Bukan sombong ya Bapak Ibu, bukan untuk kesombongan sekali lagi. Bukan ya, tapi saya mau Bapak Ibu juga melakukan hal seperti itu. Supaya kita bisa mengendalikan diri. Supaya kita bisa ingat bahwa ketika kita pengen marah, firman Tuhan katakan kalau ditampar pipi kiri, kasihlah pipi kanan gitu ya. Ingat gitu ya. Jadi kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam, itu ada. Itu kita ingat-ingat, jadi kita connect sama Tuhan. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mungkin saat ini nggak bisa baca firman ya, tapi Bapak Ibu lagi khawatir ya, cari di Google ayat firman tentang kekhawatiran, ayat firman tentang sakit, ayat firman tentang ketakutan, cari gitu. Kalau sudah, tulis. Kalau sakit, ayat firmannya ini tulis. Kalau aku lagi khawatir, ayat firmannya ini tulis semuanya. Dan yang menurut Bapak Ibu itu yang paling cocok sama Bapak Ibu, ingat dihafal ke loh, satu ayat gitu dihafal kan enggak apa-apa toh, enggak memenuhi otak kita kan, dihafalke Bapak Ibu, tulis kalau perlu enggak apal-apal template ke ini, tempelin semua di kamarmu, tempel ini tentang sakit, ini tentang khawatir, oh ini tentang takut, kayak gitu, ditempelin. Jadi ketika kita diintimidasi si jahat, siap, ada tertulis. Ada tertulis, kita jawab seperti itu. Jadi enggak satu Alkitab gini tak suruh ngapalkan, enggak juga, enggak gitu ya. Saya pun enggak bisa hafal. Jadi satu Alkitab yang tebel itu enggak mungkin hafal. Nah karena itu kita juga harus doa dan puasa. Doa saat teduh setiap pagi. Setiap pagi kita nyapa Tuhan, Tuhan selamat pagi, terima kasih Tuhan aku diberi kesehatan. Yang berikutnya adalah menabur Bapak Ibu.
untuk bisa mengendalikan diri kita, nabur. Menabur adalah hal yang terbaik. Yuk kita puterin videonya yuk Van. Ini contoh orang yang menabur dalam kekurangannya. Anak ini mencuri karena ibunya sedang sakit, dia mencuri obat dan dimarahi. Bapak yang punya warung sop ini dia membayarinya dan bukan hanya itu. Dia berikan 1 kantong sop. Bapak ini tidak kaya Bapak Ibu. Dia seorang penjual sop. Nah tatapan ini dia mengingat-ingat si penolongnya anak ini. 30 tahun kemudian. Dia suka menolong Bapak Ibu. Nah ini juga ditolong. Diberikan sop juga. Tapi tiba-tiba Bapak ini jatuh. Tidak sadarkan diri. Anaknya mulai panik. Karena biaya rumah sakitnya sangat-sangat tinggi. Warungnya tidak akan dapat mencukupi biaya tersebut. Dan mulai akan dijual rumahnya itu. Tetapi suatu saat ada sebuah surat yang menyatakan bahwa biaya pengobatan seluruhnya adalah 0. Sudah dibayar 30 tahun yang lalu. Dengan obat-obatan. Dengan 1 kantung sup. Sudah dibayar lunas. Dan dokter ini adalah anak tersebut. Anak yang pernah ditolong Bapak itu 30 tahun yang lalu. Apa yang ditabur Bapak itu 30 tahun yang lalu. Saat ini dituai. Ini tatapan matanya dia mengingat kebaikan Bapak yang sudah menolongnya itu. Inilah dokter yang ditolong itu adalah anak yang mencuri waktu itu. Anak ini sudah menjadi orang yang sukses, menjadi seorang dokter yang hebat. Karena berkat taburan Bapak tersebut. Gak ada seorang pun yang jadi miskin karena memberi. Puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan dimatikan, Van. Jadi ketika kita mau menabur, kita akan mau memberikan yang terbaik buat orang-orang yang benar-benar membutuhkan kita. Segala taburan kita pasti akan kembali. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Firman Tuhan mengatakan apa yang kita tabur pasti suatu saat akan kita tuai. Meskipun mungkin kita tidak ngerti kapan waktunya. Tetapi apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Karena itu firman Tuhan katakan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Akan tiba waktunya, Tuhan yang akan menggantikan seluruh apapun yang kau taburkan. Pemain musik boleh naik ke atas? Kita mau menyenangkan Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Kita mau latih otot-otot kita, latih roh kita. Supaya kita dapat mengendalikan diri dengan doa puasa. Kita mau melatih segala sesuatu yang baik dalam diri kita untuk bisa mengendalikan diri dengan menabur. Dengan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Untuk orang-orang yang membutuhkan taburan kita. Kita akan memberi karena suatu waktu nanti entah kapan waktunya akan tiba. Segala sesuatu yang kita tabur pasti akan kita tuai. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan menyanyikan pujian ini, nyanyikan dengan penuh cinta, nyanyikan dengan penuh kesungguhan.
Kami datang untuk menyenangkan Kau Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes Lord Jesus. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Mari setiap kata imani dengan pujian. Semua ku berikan padamu. Semuanya Tuhan. Kuduskan Engkau kudus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini mari katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Kami kendalikan diri kami Tuhan, supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan ya Tuhan. Kuduskan Engkau tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan menyenangkan-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Itu kerinduan hati kami. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Yesus. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kasih setiamu. Kau percaya Tuhan. Kau percaya Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami tahu Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami, kendalikan dirimu anakku, kendalikan dirimu anakku, supaya engkau tidak jatuh lebih dalam lagi. Karena ketika engkau tidak bisa mengendalikan dirimu, kekacauan demi kekacauan akan terjadi. Seperti firman Tuhan katakan, bahwa engkau harus memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Kau harus melatih otot-ototmu, kau harus melatih rohmu, supaya engkau bisa mengendalikan dirimu. Jauhi kerakusan, jauhi ketamaan, keserakahan atau apapun yang negatif dalam hidupmu. Jauhi
setiap apa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan pagi hari ini Tuhan. Mengendalikan diri adalah tidak mudah Tuhan. Tapi kami percaya bersama Engkau kami bisa. Bersama Engkau kami mampu Tuhan mengendalikan diri kami Tuhan. Berkenan senantiasa di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Yang meneguhkan kami Tuhan. Menguatkan kami Tuhan. Supaya kami bisa mengendalikan diri kami. Supaya kami terus Tuhan berpadu dengan Engkau. Terus ada melekat bersama Engkau Tuhan. Di dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami terus sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Memuliakan-Mu. Mengagungkan, menyanjung-Mu. Itulah yang menjadi kekuatan kami. Itulah yang menjadi kerinduan kami setiap saat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan Kau materaikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami harus terus mengendalikan diri kami Tuhan. Supaya kami tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kami harus mengendalikan diri kami Tuhan. Supaya kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar setiap firman Tuhan yang Kau taburkan pagi hari ini Tuhan terus melekat dalam hidup kami, terus ada dalam hidup kami, supaya kami terus dan terus Tuhan bisa mengendalikan hidup kami, mengendalikan diri kami, mengendalikan roh kami Tuhan, terus ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari petugas persembahan, kita akan bawa persembahan kita pagi hari ini. Renungan persembahan seperti yang tadi kita sudah dengarkan bahwa salah satu cara untuk bisa melatih diri adalah kita harus mematikan kerakusan dan menguasai diri dengan cara menabur. Sewaktu kita mau menabur, manusia daging kita pasti akan berusaha untuk memberontak. Manusia daging kita akan terus meyakinkan kita untuk menabur sedikit mungkin. Sehingga makin banyak yang bisa kita lahap untuk diri kita sendiri. Tapi di sisi lain, manusia roh akan berbicara kepada hati kita untuk berani menabur. Kita berdoa bahwa kita tidak boleh kalah dengan kedagingan kita. Mari kita ikuti suara Tuhan dalam hati kita untuk bisa menabur, memberi yang terbaik dengan sukacita. Kalau kita lakukan, maka perkenanan dan anugerah Tuhan akan terus melimpah dan melimpah di dalam hidup kita. Mari kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak, kami bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan kami. Dan kami memberi dengan hati yang tulus. Kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan kerendahan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan segala taburan kami Tuhan. Pasti di suatu saat kami akan menuainya Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu. Kami percaya anugerah-Mu. Kau limpah-limpahkan berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami menabur dengan sukacita. Kami akan menuai dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi yang terbaik pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk gereja Tuhan. Shalom, saya Adri, saya jemaat dari Keluarga Allah Yogyakarta. Saya ingin bersaksi atas kebaikan Tuhan yang sudah saya alami dalam kehidupan saya. Jadi saya mengikuti ibadah 1 dan kedua di ulang tahun gereja Keluarga Allah. Waktu itu ibadah yang kedua adalah PS Raymond Moi, itu adalah KKR kesembuhan. Dan saya dengan antusias datang ke acara tersebut. Lalu singkat cerita saya mengalami atau menderita sakit pinggang yaitu boyok ya. Itu sudah kurang lebih 3 tahun. Jadi selama kurang lebih 3 tahun itu setiap kali saya bangun tidur ataupun saya selesai berkendara itu merasakan nyeri yang cukup menyakitkan di bagian pinggang. Pengalaman saya itu sudah diobati juga, namun masih belum membuahkan hasil. Lalu saya berinisiatif untuk ikut KKR kesembuhan. Sebelumnya saya tidak pernah mengikuti KKR seperti ini. Saya hanya menyaksikan di media sosial, di YouTube, tapi saya belum pernah datang ataupun hadir di acara KKR kesembuhan seperti ini.
Setelah selesai firman, Pak S. Raymond berkata, orang dengan 3 penyakit ini yang saya ingat adalah penyakit bagian pinggang, lalu sesak di dada, dan ada daging tumbuh. Nah, saya langsung berdiri sesuai dengan yang diinstruksikan oleh P.S. Raymond. Saya berdiri, lalu P.S. Raymond menyuruh kami untuk memegang bagian tubuh yang sakit. Saya akan berdoa sungguh-sungguh, semoga Tuhan memberikan kesembuhan, doa saya waktu itu. Nah, setelah itu P.S. Raymond menyuruh kami yang mengalami kuasa Tuhan untuk maju ke depan. Kami maju ke depan, namun saya sepanjang perjalanan menuju altar saya itu bingung. Saya juga bertanya-tanya dalam diri saya, apakah ini mujizat dari Tuhan atau apa? Dan jujur sewaktu perjalanan maju ke depan itu, pinggang saya ini masih panas. Gitu. Nah, setelah kita berkumpul di depan semuanya, ada beberapa orang, banyak orang waktu itu. Saya jujur aja, saya nggak mau disuruh naik ke atas. Jadi saya dalam tanda kutip bersembunyi di orang-orang itu. Namun P.S. Raymond menunjuk saya atau mengarahkan pandangannya ke saya dan berkata, maybe that young gentleman over there can move forward. Itu kira-kira kata-kata yang saya dengar ya waktu itu. Sebelumnya saya bingung, ya kan? Tiba-tiba sampai di atas itu kekuatan itu datang dengan sendirinya, memenuhi. Jadi saya itu kayak dicas gitu ya untuk ngomong apa yang saya alami sewaktu doa penyembuhan tadi. Itu. Dan Pastor Raymond Moya itu berkata, I saw you, I saw Holy Spirit in you, and I saw Holy Spirit heal you. Jadi itu yang saya alami. Saya juga diingatkan sewaktu selesai ibadah oleh Pak Agung untuk bersaksi. Kita semua diingatkan untuk bersaksi atas kebaikan Tuhan yang dialami pada malam itu. Dan selama saya dari parkiran, dari keluar gereja sampai pulang ke rumah, itu hati saya itu selalu mereminder diri saya sendiri bahwa ayo cepat ditulis, segera kirim ke gereja. Itu terulang-ulang selama saya berkendara dari parkiran gereja sampai ke rumah. Dan akhir kata waktu itu jam 11 malam ya, itu saya langsung hubungi KKS saya minta nomornya ICM ya, jadi saya langsung kirim, saya ketik semuanya serapi mungkin. Waktu itu ada yang foto saya juga lampirkan fotonya dan saya langsung kirim ke ICM seperti itu. Dan puji Tuhannya langsung dibalas juga oleh kakak-kakak ICM malam itu juga. Setelah mengalami mukjizat tersebut, keadaan saya sekarang jauh lebih baik. Sakit yang selama ini menderita, setelah bangun tidur, setelah saya berkendara, ataupun setelah duduk di kantor itu semuanya hilang. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih juga kepada Pastor Raymond dan kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan acara KKR kesembuhan ini. Dan saya mau berbuat lebih banyak lagi untuk kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Demikian kesaksian dari saya. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap bergereja di gereja kita di Keluarga Allah. Jangan lupa ikut komsel, jangan lupa ikut som juga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, keluarga Pekalongan yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bunda CI dan juga Rudi yang memberikan rema khotbah yang luar biasa buat setiap kita pagi hari ini. Pagi hari ini firman Tuhan juga menampar saya juga bahwa hidup kita sekarang bukan hidup kita yang dulu. Tadi CI berkali-kali dia katakan, kalau sekarang, kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau saya dulu ya, maaf kata, ya kamu jiwit aja, kamu tak kaplok, ya gitu.
Cuman saya enggak ngupload secara kasat mata, cuman kan seperti saya sampaikan dulu kan guru saya banyak, saya tinggal laporan toh habis itu orang gitu toh. Jadi kalau sekarang jika kamu tampar bebek kirimu, berikan bebek kananmu itu sangat-sangat sulit sekali. Jadi buat saya itu sangat-sangat sulit. Jadi ikut Tuhan Yesus itu enggak enak, enggak gampang. Jadi sangat-sangat sulit dan sampai detik ini saya juga masih proses, masih belajar. Jadi ya seperti itu. Mengalahkan kedagingan, pengendalian diri, diproses, dibentuk, kita bayar harga, kita pikul salib. Kalau kita bisa melewati itu, kita bisa lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, Tuhan bawa kita terus next level, semakin dibawa di dalam rencananya yang indah. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan untuk informasi kegerakan. Yang pertama untuk janji iman. Untuk janji iman gedung gereja milik kita sendiri, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk gedung gereja milik sendiri bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa via transfer, Bapak Ibu nanti langsung bisa transfer ke rekening persembahan, ke rekening gereja GBI Keluarga Allah. Nomor rekeningnya ada tertera di meja yang belakangnya 8877, itu rekening gereja Keluarga Allah Pekalongan. Setelah melakukan transfer nanti Bapak Ibu kami mengharapkan untuk bisa screenshot bukti transfernya, nanti bisa diberitahukan atau dikirimkan lewat WA kepada sekretariat untuk kami bisa cross check janji iman yang Bapak Ibu berikan, yang Bapak Ibu taburkan. Kemudian untuk yang kedua, jika Bapak Ibu ingin melakukan secara tunai, nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke Ibu Yuliana. Kemudian untuk komsel, setiap hari Selasa jam 7 malam sesuai dengan wilayah KKS masing-masing. Ada komsel Bapak Sutikno bertempat di gereja, kemudian ada komsel Ibu Eling, dan juga bagi Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa hadir secara onsite, ingin mengikuti secara online, nanti bisa menghubungi ke Ibu Dewi. Kalau Bapak Ibu yang berdomisili di sekitar kota bisa mengikuti secara onsite, nanti bisa langsung datang ke gereja dari Selasa jam 7 malam untuk bisa bergabung dengan komsel Bapak Sutikno. Kemudian untuk Pondok Daud kita setiap hari Jumat jam 6 sore onsite di gereja. Kemudian untuk ibadah youth dan ibadah teens impact setiap hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Kemudian untuk pastoral service, Bapak Ibu bisa menghubungi ke sekretariat gereja Keluarga Allah Pekalongan, nomornya tertera di media. Kemudian untuk baptisan air Keluarga Allah Pekalongan akan kita adakan minggu depan tanggal 16 November jam 11 siang setelah selesai ibadah raya pagi. Untuk tempatnya di Hotel Sendang Sari Batang. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan baptisan air nanti bisa mengkonfirmasi kepada sekretariat. Kemudian gereja Keluarga Allah Pekalongan kini juga hadir di sosial media, ada di Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Facebook. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai sosial media tersebut, kami mengajak untuk bisa ikut memfollow, like, dan juga komen dan juga subscribe sosial media Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian untuk Miracle Night Worship untuk bulan ini, bulan November, di minggu terakhir hari Jumat tanggal 28 November jam 7 malam onsite. Jadi Miracle Night Worship Jumat 28 November jam 7 malam onsite. Kemudian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan kesaksiannya, kesaksian tentang apa saja yang Bapak Ibu alami, nanti bisa menghubungi ke sekretariat untuk kami bisa data, untuk nanti bisa mengikuti Miracle Night Worship di sesi kesaksian. Kemudian untuk Kids Impact Christmas Celebration, ibadah Natal sekolah minggu, kita adakan Sabtu tanggal 13 Desember 2025. Akan kita adakan di Safari Beach Batang. Pendaftaran dibuka dari tanggal 9 November 2025 sampai tanggal 6 Desember 2025 dengan biaya Rp50.000 untuk 1 kids dan 1 pendamping.
Untuk info lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke Sekretariat Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Kemudian Gereja Keluarga Allah Pekalongan akan mengadakan bakti sosial untuk dalam rangka menyambut Christmas Celebration tahun ini. Akan kita adakan untuk paket sembako murah spesial. Jadi nanti penjualan sembako murah seharga 75.000 per paket, isinya beras, kemudian minyak goreng dan juga gula dan juga mie instan. Tetapi kita akan menjual secara umum hanya 35.000. Jadi kita masih membutuhkan donasi sebesar 40.000 per paketnya. Kami membuka open donasi bagi Bapak Ibu seluruh jemaat dan pelayan Tuhan yang rindu untuk menabur acara ini, bakti sosial ini. Bisa membeli per paketnya seharga 40.000 untuk bisa mensubsidi harga paket yang akan dijual sebesar 35.000 itu. Nanti bisa membeli melalui gereja ya, melalui Sekretariat Gereja Keluarga Allah Pekalongan. Untuk pembelian paket bisa dimulai tanggal 19 Oktober sampai tanggal 7 Desember 2025. Bisa dua cara, bisa secara tunai dan juga secara transfer. Kalau secara tunai nanti Bapak Ibu bisa menghubungi ke Ibu Tri Yuliana. Kemudian kalau transfer Bapak Ibu bisa transfer langsung ke rekening Bapak Nugroho. Ada nomornya ya. Udah ada nomornya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung menghubungi ke Sekretariat Gereja saja untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjutnya. Baik, kemudian untuk informasi untuk UC 2026, untuk pendaftaran UC 2026 untuk bulan November, untuk KTA, pemegang KTA sebesar 200.000 tanpa konsumsi, kemudian untuk non KTA sebesar 250.000 rupiah. Untuk UC 2026 akan diadakan tanggal 30 Juni sampai tanggal 2 Juli 2026. Itu libur sekolah anak-anak ya, libur sekolah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri yang masih sekolah, jadi tidak usah bingung karena itu liburan sekolah. Bisa ikut UC 2026, nanti untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi ke sekretariat. Baik, untuk informasi kegerakan saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan menyaksikan video Revival News. Tuhan Yesus memberkati. Penyerahan anak kembali hadir di ibadah raya keluarga Allah. Anak-anak kita adalah benih masa depan yang Tuhan percayakan. Mari kita tanam mereka dalam doa dan kasih Tuhan. Ayo orang tua yang ingin membawa anaknya kepada Tuhan, segera daftar dan bergabung dengan menghubungi kantor Sekretariat Keluarga Allah atau Information Center. Punya cerita seru tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu? Jangan disimpan sendiri. Mari berbagi ceritamu melalui link kesaksian yang sudah disediakan atau hubungi call center plus Keluarga Allah. Jangan ditunda lagi karena kesaksianmu bisa jadi kekuatan buat orang lain. Info kegiatan, momen seru, dan inspirasi rohani semuanya ada di Instagram @keluarga_Allah. Follow sekarang biar kamu nggak ketinggalan update. Jika masih ada pertanyaan, tim call center plus siap bantu di 0899 789 5000. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, saya percaya ibadah yang luar biasa sekali, yang penuh dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya percaya saudara melalui ibadah pada hari ini Roh Kudus sudah memberikan kemampuan saudara-saudara sehingga saudara mampu ya memiliki pengendalian diri yang semakin kuat sehingga sungguh-sungguh saudara akan menjadi orang yang kokoh. Ya, teruskan, lakukan, bangun kehidupan rohani saudara yang dipelajari hari ini dan saudara akan memiliki kehidupan yang penuh kemenangan. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya.
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, amin. Karena kasih karunia Tuhan itu lebih cukup dari apapun, amin. Dan biarlah damai sejahtera Allah sepanjang minggu ini yang akan memelihara hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri, kita mau pulang dengan sukacita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sebentar Bapak Ibu, tadi kok nggak joget semuanya ya. Kita mau pulang bawa kemenangan, amin. Kita mau pulang membawa berkat kasih karunia Bapak, amin. Lebih semangat yuk, lagi katakan yuk. Dengan ganda ku puji kanan kiri. Kecapi, oh, ku bernyanyi. Kalau nggak joget, tetap nyanyi lagu ini terus yuk. Lagi ke kanan. Dengan ganda ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sekali lagi katakan, ku bernyanyi, haleluya. Siapa Yesus? Yesus kekasihku. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur Bapak.